Oke, untuk membuat trigger kirim order sebenarnya tidak jauh berbeda workflow-nya dengan yang buat order. Jadi kirim order ini kita akan membuat trigger yang akan menginsert pada message broker di RabbitMQ dengan tipe direct dan juga akan mengirimkan ke email service queue. Nah, yang kita lakukan yang pertama kali adalah kita buka juga pada project toko saya. Kemudian kita akan membuat event. Nah, event ini tidak jauh berbeda dengan yang order create ya. Jadi kita bisa copy aja langsung. Copy, kemudian paste pada event. Ini kita bisa rename menjadi pengiriman order ship ya. Order ship. Event. Kemudian untuk kelasnya kita samakan juga dengan namanya. Order ship event. Seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita juga perlu listener-nya. Kita buat sama aja. Jadi kita copy. Lalu kita paste lagi di listener. Kemudian kita rename lagi menjadi order ship listener. Oke, ini kita copy saja. Ini order. Oke, kita copy di sini. Kemudian order ship from toko saya dengan data-data yang dikirimkan. Mungkin kita perlu tambahkan di sini juga terkait public connection ya. Kita akan membuat yang namanya RabbitMQ Direct. Jadi kita akan menggunakan konfigurasi RabbitMQ Direct. Seperti itu. Kemudian kita juga harus menghubungkan atau binding di event service provider. Seperti ini, kita copy aja. Lalu kita ganti namanya. Event dan listener. Kita save. Kemudian kita tinggal membuat triggernya pada komen ya. Ini create order, kita copy juga. Kemudian kita beri nama ship order. Kemudian kelasnya juga kita kopas. Di sini kita ganti juga komennya. Kita ganti juga deskripsinya. Kemudian untuk order ini mudahnya kita ini aja ya. Ambil data terakhir aja kali ya. Order by kali. Order by untuk ID ambil dari yang paling baru. First, lalu kirimkan ke order ship event. Oke. Ini sudah semua, tinggal kita buat aja pada config queue. Untuk konfigurasi untuk mengkoneksikan ke Exchange Direct dan juga queue untuk email service. Kita kopikan saja kali. Di sini kita beri nama RabbitMQ Direct. Seperti ini. Kemudian ada beberapa yang perlu kita tambahkan juga terkait ini ya. Mungkin kita bisa lihat dulu di sini di Exchange ada namanya order direct di sini ya.
Dan di situ ada email service dengan routing key adalah email. Jadi kita perlu tambahkan routing key ya. Oke, untuk penambahan parameter pada RabbitMQ Direct di sini kita ini kan udah koneksinya ke default ya. Queue-nya kita bisa ganti menjadi misalkan ini kita tambahin direct ya. Nanti kita akan taruh env. Kemudian untuk host masih sama, port masih sama, user masih sama, lalu untuk queue-nya kita ganti ke order direct. Kemudian dengan tipe direct, dengan tambahan properti di sini ada exchange routing key. Kita kasih tadi kita buatnya email ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk exchange ini kita mungkin bisa kasih nama yang lain ya. Misalkan RabbitMQ exchange name direct misalkan. Untuk di env. Lalu kita copy aja untuk yang lain. Kemudian tipenya di sini kita masukkan direct aja. Kemudian kita kasih direct tambahan di belakangnya. Oke, untuk yang lainnya yang sama seperti RabbitMQ tidak usah diganti. Jadi untuk env kita coba tambahkan lagi. Untuk tadi yang kita ganti adalah sebentar, config queue. Kita ini dulu ya, close dulu yang semuanya. Close orders. Ini apa nih? Oh, ini belum di save ya. Ini kita save aja dulu. Kemudian kita close dulu semua. Kita buka lagi yang config queue. Tadi yang kita ubah adalah queue-nya, RabbitMQ direct-nya. Lalu di env kita coba tambahkan ya. Kita cari ini RabbitMQ queue direct. Nah, ini kita ganti di sini dengan menggunakan direct. Kemudian kita ganti menjadi email service. Kemudian yang tadi kita rubah lagi adalah RabbitMQ exchange name. Di sini sebenarnya defaultnya bukan order when out ya. Jadi kita akan ganti nanti exchange-nya. Jadi kita akan ganti RabbitMQ dari name sampai bawah. Di sini kita ganti order direct ya, sesuai dengan exchange yang kita buat sebelumnya. Tipenya adalah direct. Dan juga ini kita tambahkan dulu di grafik di belakangnya. Oke, kita save saja. Kemudian kita coba ya, PHP artisan ship salah tadi apa ya, ship pakai PHP artisan ship order. Salah lagi, ship order. Kita belum daftarkan ya di kernel. Kita tambahkan dulu di kernel. Comment ship order.
Oke, kita clear dulu. Kita save, lalu php artisan ship order. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lihat pada queue ya. Queue email ya. Apakah sudah ada? Nah, di sini sudah ada masuk satu ya. Kita pastikan, kita lihat. Di sini kita get message. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama, cuman menggunakan routing key aja. Untuk config-nya ada penambahan sedikit di config queue ya. .php itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat konsum ya untuk email service. Nah, ini kita bisa kita kopikan saja dari yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu notifikasi dan analytics service. Kita copy terlebih dahulu. Baik, setelah kita kopikan notifikasi menjadi email atau nantinya kita akan gunakan sebagai email service, ada beberapa konfigurasi yang memang kita harus sesuaikan ya. Yang pertama masalah event. Nah, event ini memang pada perintah di RabbitMQ kita akan tetap menggunakan event pengiriman ya, ship order ya. Jadi kita kopikan saja dari toko saya, lalu kita copy di sini. Lalu kita buka pada event, kita pastekan di sini. Oke, sudah di copy. Lalu untuk listenernya juga kita akan copy di sini. Kemudian kita buka di sini. Lalu kita paste. Nah, untuk event dan listener kita sudah punya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi pada queue. Nah, queue ini sebenarnya RabbitMQ yang kita kopikan dari notifikasi kita tidak terpakai lagi. Kita pakai RabbitMQ Direct ya. Jadi kita akan copy dari toko saya. Kita coba buka dulu ya, config. Kemudian kita akan copy dari RabbitMQ Direct ke bagian bawah sini. Kemudian kita paste aja di email ya. Di email kita paste di sini. Kemudian pada bagian env kita ganti juga RabbitMQ Direct untuk defaultnya ya. Direct. Nah, untuk beberapa parameter yang kita buat sebelumnya ada prefix yang namanya direct. Nah, ini kita kopas aja dari toko saya ya. Di sini ada di env. Kemudian ini ya, kita kopas aja. Kemudian kita yang lama kita bisa tiban dari sini. Oke, seperti ini. Oke, kita coba aja untuk memanggil ya. Kita coba php artisan RabbitMQ console. Ini udah standby, kemudian kita kirimkan dari toko saya. Oke, sudah terkirim. Kita lihat pada email. Oh, ini sudah terkirim ya. Kita lihat pada lognya. Storage, logs. Nah, di sini order terkirim dari toko saya. Misalkan kita RabbitMQ-nya kita matikan dulu. Lalu tetap kita kirim pada toko saya, dari toko saya. Dan kita lihat pada RabbitMQ, queue di sini ada email service. Di sini kalau kita refresh ini udah satu ya, ada antrian gitu yang masuk. Kalau kita get, ini sudah ada datanya. Nah, kalau kita jalankan konsumnya, RabbitMQ konsum, maka akan memproses antrian tersebut. Dan antrian tersebut juga akan menghilang atau menjadi 0 kembali. Kita bisa menunggu, nah di sini akan menjadi 0 kembali. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi pada Lumen log-nya, ini juga sudah ada order ship from toko saya. Jadi seperti itu penggunaan microservice menggunakan Lumen dan RabbitMQ sebagai message broker. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua.
dan juga menjadi sebuah referensi dan juga menjadi catatan juga buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.